Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Bung Yusril, Profesor Yusril Iza Mahendra. Apa keberatan Bung Yusril terhadap keputusan MK ini? Keputusan ini banyak sekali keganjilannya bagi saya. Walaupun hari ini MK merilis tentang proses pengambilan keputusan yang begitu panjang ceritanya. Tapi keputusan ini sendiri sebenarnya menyalahi Undang-Undang MK sendiri. Pasal 46 Undang-Undang MK itu mengatakan bahwa putusan itu ditandatangani oleh hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara. Pasal sebelumnya mengatakan bahwa MK itu bersidang dengan 9 hakim atau dalam keadaan yang terdesak dengan 7 hakim. Lalu putusan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 47 itu berlaku seketika ketika selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ini tidak terpenuhi semua, sehingga menjadi persoalan tentang apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini sah atau tidak. Satu yang ingin saya bahas begini. Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan itu beda dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kalau peraturan perundang-undangan disahkan, diundangkan, misalnya tanggal 10 Januari 2014, bisa dinyatakan pasal-pasal tertentu berlaku 3 bulan kemudian. Atau ada pasal peralihan. Ya, atau dalam hukum administrasi malah bisa diberlakukan surut ke belakang. Misalnya pengangkatan pegawai honorer yang sudah lebih dulu bisa berlaku. Tapi putusan pengadilan itu tidak bisa begitu. Putusan pengadilan itu berlaku seketika diucapkan. Jadi masalahnya sekarang MK buat keputusan kemarin tanggal 23, tapi dinyatakan berlaku nanti tahun 2019. Jadi kalau demikian, selama tahun 2014-2019 ini statusnya bagaimana? Di satu pihak MK sudah menyatakan pasal-pasal yang dimohon oleh Pak Effendi Ghazali itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Baru berlakunya itu nanti 2019. Itulah yang tadi Pak Dalang kita mensitir apa yang saya katakan, saya membandingkan dengan putusan pengadilan agama. Perceraian. Ada istri memfasah suaminya karena tidak memenuhi syarat talak yang diucapkan pada waktu akad nikah. Hakim membenarkan, dikabulkan permohonannya, cerai karena fasah, tapi berlakunya 2019. 2 orang ini pulang ke rumahnya, terus rumah tidur sama-sama, tetangga bisik-bisik, ini orang kok sudah cerai tapi kok masih serumah, ini kumpul kebo apa enggak? Ya. Yang pusing ketua RT. Ketua RT tanya-tanya, ini kumpul kebo atau enggak? Ada ustadz pun ikut ngomong, heboh orang sekampung. Gara-gara pasangan suami istri ini. Pertanyaannya sekarang, kalau itu terjadi pada seorang presiden dan wakil presiden, dipilih tahun 2014, menang, dan orang tanya, Anda ini jadi presiden, wakil presiden sah apa tidak? Anda ini dipilih berdasarkan undang-undang yang oleh MK dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ada orang yang iseng-iseng dibawa kepada Mahkamah Konstitusi, digugat keabsahan presiden itu. Dulu saya pernah persoalkan keabsahan Hendarman Supanji jadi Jaksa Agung. Sudah geger negara ini. Apalagi kalau orang menggugat keabsahan seorang presiden dan wakil presiden, apa yang akan terjadi di negara ini. Ini masalah serius.
Legitimasi seorang presiden dipertanyakan akibat putusan MK kemarin. Orang dia bilang sama saya, oh tidak begitu Pak Yusril, kan dia dipilih oleh rakyat, artinya dia tetap legitimate. Saya bilang ya, legitimasi itu ada sosiologis, ada politis, ada hukum atau konstitusional. Orang jadi kiai itu jadi ulama itu tidak ada yang ngangkat. Ya. Siapa yang keluarkan buslit ngangkat orang jadi kiai? Gak ada. Kalau seluruh masyarakat situ anggap dia ulama kiai, ya ulama lah dia. Legitimasinya sosiologis. Sebaliknya ada orang ngaku saya bupati Kabupaten Belitung, kampung saya. Dipilih 90% rakyat memilih saya, legitimate secara politik. Tapi KPU yang menyelenggarakan pemilunya KPU illegal, ya dia nggak legitimate juga sebagai bupati. Ini persoalan bisa jadi sangat-sangat serius. Karena itu saya keberatan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Walaupun kita semua mengatakan putusan pengadilan harus dihormati, tapi kalau putusan pengadilan itu tidak menghormati dirinya sendiri, mengabaikan undang-undang MK sendiri, bagaimana kita mau menghormati putusan MK itu? Ini persoalan. Tapi kan Pak begini, Karni. tadi itu kan pendekatan kita itu baru dari kepastian hukum. Ya. Tapi kan juga harus kita lihat dari sisi kemanfaatan untuk masyarakat, pendekatan dari keadilannya. Jadi kalau udah terpilih nanti 2014, kita bilang tidak legitimate, itu kan kepastian hukum. Padahal kan hukum itu seharusnya apa yang bermanfaat untuk seluruh rakyat. Justru itu, putusan pengadilan itu kan harus memberikan kepastian hukum. Kadang-kadang undang-undang multitafsir. Ketika undang-undang multitafsir, orang bawa ke pengadilan supaya diputuskan, supaya ada kepastian hukum. Sekarang ini yang dipohon oleh Pak Effendi Ghazali, dimohon oleh saya, yang lain juga. Karena ketidakpastian hukum undang-undang Pilpres itu sendiri. Kita minta MK putuskan. Dia putuskan bertentangan dengan UUD 45, tidak punya kekuatan hukum mengikat, tapi nanti tahun 2019 dia menciptakan ketidakpastian hukum baru yang lebih serius daripada sebelumnya. Lebih baik kalau ke permohonan Pak Effendi Ghazali itu ditolak atau permohonan saya ditolak, artinya memang undang-undang Pilpres beberapa pasal yang diuji Pak Effendi itu masih sah berlaku. Sekarang sudah dinyatakan bertentangan, tidak punya kekuatan hukum mengikat, tapi digantungkan tahun 2019. Ini Akibatnya berarti tidak sah menurut Anda nanti siapapun presiden terpilih. Saya sih tidak bilang tidak sah. Saya mengatakan ini potensial Digugat. menimbulkan krisis legitimasi pada seorang presiden. Kita diskusilah sama-sama. Ini masalah bangsa kita. Bukan persoalan saya. Sekarang orang malah memojokkan saya, memojokkan Kaban. Kalau Yusril bilang ini pemilunya tidak sah, ya PBB jangan ikut. Ya, itu kan ngomongan orang preman aja ngomong begitu itu. Ini persoalan bangsa, persoalan kita selesaikan. Kalau sebaliknya juga saya bilang, udah tahu nggak sah, ente mau ikut, masih ikut juga. Ente mau apa? Coba kita pecahkan bersama persoalan ini. Ini persoalan bangsa, persoalan negara kita, bukan kepentingan politik sekelompok orang atau siapa-siapa. Jadi saya sendiri melihat keputusan MK ini banyak ketidakjelasannya. Pak Effendi Ghazali itu saya 9 kali khatam membaca putusan MK ini sampai tadi. Ya. Jadi Pak Effendi itu kan hanya memohon supaya pasal-pasal yang beliau uji itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 dan dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Saya tidak melihat dalam permohonan Pak Effendi itu minta supaya pemilu disatukan, itu nggak ada. Ada dalam pertimbangan hukum, ada, dalam uraian ada. Tapi baik dalam petitum maupun dalam diktum itu tidak ada. Sehingga begitu dinyatakan dua pasal itu, pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan UUD 45 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat, kalaulah tidak digantungkan tahun 2019, itu terjadi kevakuman hukum. Maka MK bilang, suruh DPR sama Presiden bikin undang-undang. Karena itu saya Pak Karni,
setelah saya 9 kali khatam membaca permohonan Pak Effendi ini dan putusan hari ini, saya putuskan saya tetap maju di MK. Saya tidak tarik permohonan saya. Ya. Mengapa saya tidak tarik? Sebab bagi saya tidak perlu menunggu DPR dan Presiden membuat undang-undang untuk mengganti pasal-pasal yang dibatalkan oleh MK tadi. Permohonan saya dengan Pak Effendi ada kesamaannya. Minta pasal-pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45, tidak punya kekuatan hukum mengikat, tapi saya minta MK langsung menafsirkan pasal 6A ayat 2 dan pasal 22E. Pasal 6 ayat 2 itu mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Saya minta MK kan selalu mengklaim dia the sole interpreter of the Constitution. Coba Anda tafsirkan. Apa yang dimaksud dengan kata-kata pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Tafsiran saya ada lebih 50 partai terdaftar di kehakiman hukum HAM. Tapi yang dinyatakan sebagai peserta pemilu tingkat nasional cuma 12. 12 inilah yang boleh mencalonkan pasangan presiden. Kapan dia mencalonkan? Sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Pemilihan umum yang mana? Pasal 22E mengatakan pemilu dilaksanakan secara jurdil, luber, sekali 5 tahun. Pemilihan umum itu untuk memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Lalu dikatakan pemilihan umum untuk memilih DPR dan DPRD pesertanya adalah partai politik. Peserta pemilihan umum untuk DPD pesertanya adalah perorangan. Coba MK tafsirkan bahwa sebelum pemilihan umum dilaksanakan artinya sebelum pemilihan umum DPR dan DPRD. Kalau MK tafsirkan begitu, tidak perlu DPR dan Presiden bikin undang-undang, dan ini bisa langsung dilaksanakan besok tahun 2014 ini. Tidak ada tahun 2019. Simple masalahnya. Jadi kita tidak perlu undang-undang menyatukan pemilu, MK langsung menafsirkan pasal 6A ayat 2 dan pasal 22E. Penyatuan pemilu juga nggak perlu bikin undang-undang. Apa kata-kata saya berpikir begini ya. Kalau saya terus nanti, saya nggak perlu menghadirkan ahli hukum ke MK. Saya perlu hadirkan ahli bahasa Melayu dan ahli bahasa Indonesia. Supaya hakim MK itu ngerti. Ya, begini Pak Karna. Pasal 22E itu mengatakan, pemilihan umum dilaksanakan secara luber jurdil untuk memilih DPR, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, diadakan sekali 5 tahun sekali. Apakah artinya 5 tahun sekali? Saya tanya ahli bahasa. Ini ada pileg, 3 bulan kemudian ada pilpres. Itu 5 tahun sekali atau 2 kali? Kalau ahli bahasa Melayu, ahli bahasa Indonesia bilang, itu 2 kali. Pak Hakim Konstitusi dengar ini ahli bahasa bilang itu 2 kali, bukan 1 kali. Itu selesai. Saya nggak perlu ahli hukum. Ya, nggak perlu jadi profesor model saya, model Pak Saldi, itu cukup ahli bahasa Melayu aja menerangkannya itu kepada hakim MK itu. Biar selesai masalah ini. Nah sekarang ini keadaan menjadi ruwet. Ya, menjadi pertanyaan saya juga ya. Walaupun ya saya terima kasih menghormati Pak Effendi Ghazali, Pak Wakil Kamal dan lain-lain. Saya mohon maaf ada yang mengatakan justru bilang itu Pak Wakil Kamal bodoh, itu ngawur aja. Minta maaf saya nggak ngomong begitu ya, mohon maaf saudara ya. Jadi apa namanya, sebenarnya persoalan ini bisa kita pecahkan sama-sama segera, dan permohonan Pak Effendi itu sebenarnya sudah lama. Walaupun sekarang aja mereka bilang ada, kan kita nggak tahu. Tiba-tiba saya tidak diputus-putus, tiba-tiba saya mohon sidang 1 kali, besoknya diputus permohonan Pak Effendi Ghazali. Pertanyaannya bagi saya, di balik semua ini sebenarnya ada apa? Saya akan memberikan solusi. Kalau pasal-pasal yang dimohon itu bertentangan dengan UUD 45
dan bertentangan dengan tidak punya kekuatan hukum mengikat, solusinya begini, tafsirkan pasal 6A, tafsirkan pasal 22E. Tapi setelah Pak Effendi Ghazali dikabulkan, kan kesannya permohonan Yusril udah tidak relevan untuk dipertimbangkan. Padahal solusinya ada di permohonan saya. Baik, tapi kalau kita baca putusan itu dia bilang berlaku 2019. Nah, tapi sebaliknya serentak. Sebaliknya presidensial threshold tadi tidak dikabulkan. Jadi dari mana presiden threshold itu nanti? Sebenarnya sama seperti keterangan Pak Effendi Ghazali tadi. Presiden threshold itu sudah pernah diuji tahun 2008-2009. Karena itu kami tidak mengujinya lagi. Saya langsung menguji pasal 6A ayat 2. Kata-kata yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu. Kalau ditafsirkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pemilu DPR dan DPRD, dikabulkan tafsirnya seperti itu, presidensial threshold hapus sendiri. Jadi kita nggak persoalkan lagi itu. Nah ini sekarang kan MK di satu pihak membenarkan bahwa tidak cukup makul katanya kalau pemilihan sebelum pemilu dilaksanakan diartikan pemilu presiden. Tapi tidak mau memutuskan masalah presidential threshold dan mengatakan itu diserahkan kepada DPR dan presiden untuk membuatnya dalam bentuk undang-undang. Jadi putusannya itu agak membingungkan saya itu. Gitu. Menurut Anda apa yang terjadi di balik ini sampai tertunda setahun sampai kalau ini artinya kita spekulasi aja, duga-duga sana sini kan. Ya biasalah orang duga-duga, kita malas duga-duga itu. Tapi ya pasti juga lah ada kepentingan ya. Membuktikannya sulit. Karena sebenarnya banyak partai-partai yang ketakutan kalau pemilu itu serentak. Kenapa? Ya, kalau pemilu itu dilaksanakan serentak begitu, orang milih presiden, tapi pada saat yang sama dia datang ke kotak suara, dia juga milih partai. Ingatan bangsa kita ini Pak Karni, itu nggak panjang-panjang amat. Ya. Ingatan bangsa kita itu pendek. Ya. Kalau orang itu nyoblos partai, nyoblos calon presiden, nyoblos partai, itu pasti nyambung. Kalau misalnya Bu Mega dicalonkan sama PDIP presiden, orang pilih Bu Mega. Pilih partainya, PDIP dia pilih. Masa dia nyoblos Bu Mega yang dipilihnya itu Partai Nasdem misalnya, kan dia jadi nggak nyambung begitu, ya, nggak nyambung. Nah, tapi kalau pemilu itu jaraknya lama, orang tuh lupa. Dia aja di DKI Jakarta, rekan saya sebelah ini PKS menang di DKI Jakarta, pemilihan DPRD. Tapi 2 kali PKS kalah mencalonkan gubernur, ya Pak Adang Nurjatun kalah. Ustadz Hidayat Nur Wahid kalah juga karena lama jangka waktunya itu. Ya, saya capek-capek membina satu kampung, ya bikinkan masjid, mushola, beasiswa segala macam. 5 tahun saya bina, kalau dihitung-hitung kali 3 juta satu kepala saya bayar 5 tahun itu. Orang lupa karena dengan serangan fajar dikasih 50.000, itu yang dia coblos. Ya. Dia lupa 3 juta saya bantu selama 4 tahun saya bina kampung itu. Kalah dengan ingatan bangsa kita itu pendek Pak Karni. Baik. Jadi kalau ini Pak, dikit lagi ya. Kaitannya itu apa? Pemilu seperti yang serentak yang Pak Effendi dan saya ingin itu betul-betul demokratis dan perubahan politik itu dahsyat. Terjadi tiba-tiba rakyatlah yang memutuskan. Ambil contoh misalnya begini ya. Kalau presidennya itu nggak disukai rakyat, dia nggak pilih, partainya nggak pilih. Misalnya di Jawa Timur, orang Jawa Timur nggak suka sama Pak ARB, ini Lapindo katanya kan begitu. Terus nggak dipilih sama Jawa Timur, jangan harap Golkar dia coblos. Maka seketika Golkar drop di Jawa Timur. Dengan pilih serentak ini, partai besar bisa tiba-tiba jadi partai kecil bisa tiba-tiba jadi partai besar.
banyak yang ketakutan Pak Kardi dan tidak siap mental jadi partai kecil. Jadi kalau boleh saya simpulkan yang diuntungkan dengan keputusan ini partai besar. Ya? Ya partai besar kuat. Ada lihat aja di komentarnya. Saya difitnah macam-macam oleh Yasona Lauli, oleh segala macam. Ya, katakan Yusril itu pengkhianat. Dia kong-kali-kong sama SBY supaya pemilu gagal. Nah di pemilu gagal nanti SBY dekret perpanjang jabatannya, Yusril jadi legitimatornya. Saya sudah ngeri saya lihatnya nih. Baik, kita rehat sejenak.